Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Mersona dengan NIM 2014030031 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu Negara dan Warga Negara oleh dosen pengampu Ibu Haja Wahyuli Liuzen SEMPD dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang. Penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang ada beberapa hal, yaitu yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Yang ketiga, yaitu dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilangnya kewarganegaraan. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Nah, itulah hal-hal yang dapat membatalkan seseorang menjadi warga negara. Yang kedua, yaitu cara menjadi warga negara. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani, tidak yang dinamakan tidak sakit-sakitan. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara Indonesia. Itulah cara menjadi warga negara yang dapat saya uraikan. Yang ketiga, syarat-syarat suatu negara. Syarat-syarat suatu negara dapat kita lihat, yaitu yang pertama, penduduk yang tetap. Penduduk yang tetap yang dimaksud di sini yaitu
sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan atas suatu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional. Tidak harus yang berasal dari rumpun, etnis, suku, latar belakang kebudayaan, agama, ataupun bahasa yang sama. Yang kedua, wilayah tertentu. Yang dimaksud wilayah tertentu yaitu suatu negara tidak dipengaruhi batas ukurannya, walaupun pernah terjadi negara yang wilayah negaranya kecil tidak dapat menjadi anggota PBB. Akan tetapi sejak tahun 1990, negara seperti Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nauru, San Marino, dan Tuvalu telah bergabung menjadi anggota PBB. Yang ketiga, pemerintah atau penguasa yang berdaulat. Pemerintah atau penguasa yang berdaulat yang dimaksud adalah dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi berasal dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi, akan tetapi kekuasaan yang dimiliki suatu negara terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Nah, inilah yang terakhir dari yang empat tersebut, yaitu unsur keempat ini secara mandiri merujuk pada kedaulatan dan kemerdekaan. Kemerdekaan dan kedaulatan merupakan dua posisi yang tak terpisahkan sebagai subjek hukum internasional. Sesuatu dinyatakan mempunyai kedaulatan apabila memiliki kemerdekaan, atau negara dianggap mempunyai kemerdekaan apabila memiliki kedaulatan yang ketujuh. Nah, itulah penguraian materi dari saya. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.